pengurus ketua dan kaderisasi di GP Ansor Malaysia. Ini jauh sekali kita mengundang narasumber dan sekarang bisa terhubung alhamdulillah melalui Zoom. Gimana kabar Malaysia? Gimana Ramadan di Malaysia gimana Dan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bersilaturahim di kesempatan ini. Alhamdulillah di Malaysia kebetulan puasanya sama dengan di Indonesia. Sama ya? Sama ya? Ada takjil-takjilnya gitu juga nggak? Ada. Ada ya. Iya. Tapi di Malaysia itu nggak ada NU Muhammadiyahnya, semua rata. Adanya Ansor doang atau gimana? Nggak ada NU dan Muhammadiyah. Nah ini juga mau ditanyakan nanti, tapi saya mau nanya pengalaman di Malaysia dulu. Kalau misalnya di Indonesia itu kan pasti terkait dengan mau buka bersama aja rame, mau taraweh rame, mau sahuran rame. Gimana di Malaysia sama nggak Dan kira-kira Dan? Boleh, dua-duanya boleh jawab nggak apa-apa kan? Silakan Ketua, silakan. Ketua yang lebih lama ini, 20 tahun di Malaysia. Waduh, kayaknya lebih kenal Malaysia daripada Indonesia nih. Gimana Dan? Setiap puasa insya Allah sering kami ada di Malaysia. Sebelum hari Raya Fitri aja, hari Amin 1 minggu baru pulang biasanya. Ke Indonesia? Jadi sangat merasakan puasa di negeri jiran. Negeri jiran. Kalau untuk waktu selalunya sama dengan Indonesia. Iya. Tapi kalau untuk keramaian kebanyakan terawihnya yang ramai. Oh, terawihnya ramai. Iya, bangun sahur tuh nggak ada di Malaysia. Terawih ngaji itu yang ramai. Memang di masjid-masjid. Terawihnya berapa rakaat nih terawihnya nih? Sama 23. Oh 20 ya? Iya. Ada 20 juga. Terus habis itu tadarus mungkin ya? Ya Dan ya? Habis itu tadarus juga ada tadarus? Iya. Kebetulan saya di pondok ini. Di pondok. Pembina Ansor. Ustadz Faiz Hafizuddin ke pembinanya Ansor. Okay. Saya di pondok memang puasa selalunya saya kesempatan bisa bersama santri-santrinya itu. Kalau malam mulai lepas tarawih sampai subuh itu full time ngaji. Full time ngaji. Wah, lebih ramai ini. Ngaji kitab kuning jadi, juga. Iya, jadi kalau yang untuk siang kita pakai kerja. Jadi malamnya kita ikut ngaji. Kalau santrinya kalau siang dia pakai tidur, kalau kita pakai kerja. Oke. Di Malaysia kalau di pondok itu malamnya yang dimanfaatkan. Berarti pagi duniawi, malam spiritual ini. Dan itu jamaahnya itu dari Malaysia juga atau kemudian dari Indonesia ada juga atau dari negeri luar? Kalau terawih di masjid-masjid yang besar itu semua negara. Semua negara ya? Campur lah ya. Campur. Ya. Semua negara. Jadi yang paling banyak mestinya warga negara. Oke. Tapi kalau yang di surau-surau itu kebanyakan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Iya, kebanyakan. Malaysia mayoritas juga Muslim semua Dan ya? Iya, alhamdulillah. Ya, mayoritas Muslim. Tapi bagusnya di Malaysia tadi kalau kita bicara soal terawih sahurnya memang ada perbedaan ya. Boleh nih. Nah, kalau di Indonesia kan dulu kalau kita di pesantren atau di kampung-kampung itu enak tuh. Terawih kita tadarusan. Iya. Pakai speaker luar walaupun sekarang lagi rame-rame speaker luar, speaker dalam gitu kan. Kalau di sana di dalam semua ya? Speakernya ya? Di sini di dalam semua. Kalau lagi ngaji di dalam semua. Kalau lagi sholat pakai speaker luar, tapi kalau lagi tadarus di itu. Tapi ada batas waktunya. Kalau dulu kan kita kalau di musola, kalau dilanggar-langgar gitu kan, itu sampai pagi, sampai subuh, sampai sahur-sahur. Kalau di Malaysia kan nggak ada. Itu yang membedakan bagaimana di Malaysia kalau puasa setelah berbuka puasa. Tapi yang membedakan lagi di pagi harinya itu lebih toleran di Malaysia. Gimana itu? Kalau di sini warteg tutup loh.
Harus Nah, pakai warteg tirai. tutup. Tapi di Malaysia sih kalau restoran-restoran yang itu memang mayoritas tutup. Iya, Tapi ada satu itu kita panggilnya kedai mama. Jadi kedai kedai mama. mama itu ada restoran India Muslim gitu. Oke, Kita panggilnya kedai mama. Nah, itu memang nggak pernah tutup. nggak pernah tutup. Jadi walaupun bulan puasa dia buka 24 jam. Karena di situ yang bisa makan ya Chinese makan di situ, Oke. India makan di situ. Iya. Karena Nah, jadi memang mungkin nggak semuanya Muslim juga ya, tapi maksudnya kayak pendatang-pendatang apa dan sebagainya gitu. ya. Ah. Cuman yang membedakan lagi kalau ketahuan pasti ditangkap. Oh gitu. Kalau ketahuan, iya kalau ketahuan nggak puasa. Oke. Dan aku mau nanya yang soal apa namanya ini karena lagi rame juga nih di Indonesia soal pengeras suara itu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi di Malaysia pengeras suara itu diatur kira-kira begitu? Apa yang melatar belakangi hal itu, Dan? Kalau ini pendapat pribadi saya Iya, setelah oke. saya dulu waktu saya tinggal di Indonesia gitu kan, waktu tinggal di Indonesia, waktu di pesantren, waktu di desa gitu kan, kita nggak begitu mempermasalahkan ketika ada speaker di luar itu terlalu keras atau apa. Nah, tapi ketika saya ke Malaysia, ketika udah beraktivitas kerja, terus kita tinggal dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kita dan non-muslim juga, ada orang yang kerja, ada punya anak bayi gitu kan, Betul. ada yang sakit. Ya. Nah, itu ketika speaker luar itu udah batas waktunya di terlalu malam atau terlalu keras, itu sangat mengganggu. Betul saya sekali. pribadi sangat bahkan mengganggu. Sebagai Muslim sendiri gitu. Ya, kalau saya pribadi sebagai Muslim kadang apalagi terlalu keras gitu kan, itu kan sangat mengganggu apalagi di malam hari, dini hari. Karena kan kemajemukan itu kan harus kita jaga. Siap. Kecuali kalau kita tinggal kayak di desa memang semuanya Muslim. Yang homogennya Muslim ya. Betul. Tapi ketika pindah ke Malaysia, oh ternyata gini ya rasanya. Ternyata ada aturan speaker di luar dan di dalam itu ya karena seperti ini kondisinya. Oke. Mungkin karena nggak semua masyarakat kan bisa menerima. Betul. Karena gini dan apa namanya di sini nih sangat ramai banget pro kontra dan saya nggak tahu ya kalau persoalan agama itu selalu sensitif kalau di Indonesia ini. Nah ini kan sebenarnya yang melatar belakangi TOA ini pengeras suara ini di Indonesia ini juga hampir sama mungkin dengan apa yang terjadi di Malaysia ya. Ini apa namanya kita harus sebagai mayoritas itu menghargai yang tanda kutip minoritas lah karena mereka juga butuh ketenangan apa dan sebagainya. Nah aku mau nanya dan apa namanya sejarah dari diberlakukannya itu sejak kapan kira-kira? Apakah kemudian itu baru-baru saja atau kemudian sebenarnya sudah memang dari sejak dulu apa pengeras suara di masjid itu dilarang? Kalau saya selama 20 tahun di sini sama seperti ini. Gini, jadi toleran betul yang katakan oleh Mas Rahman tadi itu sangat dihargai sekali. Jangankan seperti itu yang 1 bulan penuh. Kita kalau kerja pada hari Minggu, pada hari Minggu saja, kalau sebelahnya itu terganggu, terpaksa pekerjaan kita itu akan dihentikan. Katakanlah yang kita buat itu rumah sebelah. Nah, pas hari Minggu itu kalau kita buat kerja ada suara mesin atau apa, mesti tidak lama akan ada yang komplain dan kita akan diberhentikan. Jadi kalau di itu urusan kerja ya, apalagi misalnya itu, agama ya. Apalagi ini sampai 1 bulan. Jadi mungkin seperti itu. Nah dari dulu lah. Saya masuk ke Malaysia sampai sekarang memang seperti ini, tidak ada pengeras di luar. Artinya memang apa konsep toleransi itu benar-benar dijalankan kalau di Malaysia, tidak hanya dari bentuk aktivitas tapi juga regulasi di sana juga mendorong agar apa namanya keberagaman itu betul-betul dijaga. Kira-kira begitu ya Dan ya? Nah, betul. Ini sebenarnya apa namanya menarik ya karena Ansor ini kan juga semangatnya dalam menjaga peribadatan kita ini tetap nyaman tapi tidak mengganggu orang yang lain dan kan saya rasa ini menjadi satu peluang gimana Ansor di Malaysia juga berkembang sebenarnya. Kira-kira begitu nggak Dan? Nyambung nggak kira-kira ini?
Nyambung ya. Dan saya ingin menanyakan sebenarnya Ansor kalau di Malaysia itu sudah berdiri sejak kapan ya, Dan? Jadi gini, Ansor itu bisa wujud dan bisa didirikan itu karena mandat konferensi PCNO pada tahun 2018. 2018, sekitar 6 tahun ya? Iya, sudah Pak. Ketika itu ketuanya Kiai Lazib dapat amanah sehingga berdiri Ansor itu karena mandat konferensi katanya. Mandat konferensi, oke. Dan sekaligus tahun itu juga 2018 Ansor juga berdiri. Didirikan dan dilantik langsung dengan Gus Yakut. Gus Yakut waktu itu ya, oke siap. Ya. Ini Gus Yakut lagi jadi perbincangan soal toa ini, Dan. Ya, tapi kan Gus Yakut jadi berbincangan sebagai Menteri Agama kan, punya juru bicara gitu. Jadi yang menanggapi jubirnya. Yang menanggapi jubirnya, meskipun yang menanggapi juga kadang-kadang kan tanda kutip amaliyahnya sama. Sebenarnya memang kayaknya belum menemukan titik temu lah ya. Titik temu. Kalau misalnya udah ketemu pasti manfaatnya kan sama dengan yang ada di teman-teman Malaysia. Oke, Dan, kira-kira GP Ansor nih sekarang kadernya udah berapa banyak di sana nih, Dan? Oh, kita udah dua kali DTD ya. Udah dua kali IPB. DTD pertama itu sekitar 160 orang. 160 orang. Yang kedua 100 lebih juga. 100 Jadi lebih. Kalau kader secara keseluruhan 300 lebih. Semenjak didirikan tahun 2018 dan langsung oleh Gus Yakut. Jadi perkembangannya sangat pesat karena kita ini gerakan pemuda. Jadi setelah PCNU itu kan didirikan tahun 99 waktu zaman Gus Dur. PCNU Malaysia. Tapi perkembangan grafiknya PCNU itu tidak berkembang. Tidak berkembang, tidak menyentuh ke grassroots, ke masyarakat pekerja migran Indonesia yang ada di sini. Bahkan banyak teman-teman itu yang nggak tahu, di Malaysia ada NU ya. Di Malaysia NU gitu ya. Awalnya mereka nanya, di Malaysia ada NU, padahal NU berdiri sejak 99. Nah, itu mereka tanya ketika kami kader-kader Ansor, kader-kader muda itu bergerilya ke bawah mengenalkan NU, mengenalkan Ansor, mereka baru sadar bahwa di Malaysia itu ada PCINU atau ada NU. Nah, itu dari gerakan teman-teman pemuda Ansor, dan alhamdulillah sekarang berkembang pesat. Kita ada Rijalul Ansor, kita ada Banser, dan ada apa lagi ya? Saya juga lupa. tapi yang jelas Ansor dan Banser di Malaysia dan beberapa Bandung yang lain berkembang sangat pesat setelah berdirinya Ansor. Dan Banser sendiri di Malaysia itu hampir setiap minggu. Setiap minggu apa itu kegiatannya, Dan? Ngepam ya. Jagain pengajian, jagain sholawatan, kadang diundang untuk jagain pernikahan. Bahkan ini udah hampir 6 tahun Ansor berdiri. Pemilu tahun 2019 kemarin. Belum bubarin pengajian kan, Dan? Nggak ada. Bahkan teman-teman Banser itu diminta untuk menjaga keamanan waktu Pilpres pemilu tahun 2019 kemarin. 2024 kok nggak jaga, Dan? Karena sudah aman. Ada sebagian yang jaga. Jadi gitu. Dan itu keanggotaannya dari apa namanya, tenaga kerja migran atau kemudian ada nggak yang dari penduduk asli sana, Dan? Ada beberapa. Oh ya. Termasuk saya. Oh iya, makanya ini aku mau nanya nanti kenapa masuk Ansor nih? Enggak. Kalau saya kan ada di Ansor itu ketua Rijalul Ansor tahun kemarin itu memang pure. Jadi 100% murni produk Malaysia. Siap. Gitu. Siap. Ini kalau Indonesia SNI-nya. Iya. Cintai produk-produk lokal ini. Nah, itu memang murni ketua Rijalul Ansor yang kemarin. Jadi ketertarikan orang tempatan sendiri, orang Malaysia sendiri untuk bergabung di Ansor. Bahkan pembina kita itu Ustadz Piu Faiz, Faiz seperti yang Pak Alamin bilang tadi, yang sekarang Pak Alamin lagi di pondok beliau. Itu menjadi pembina kita. Jadi memang ketertarikan warga negara Malaysia untuk ikut bergabung di Ansor itu sangat tinggi. Itu kalau saya kan orang tua dari Indonesia, punya darah Indonesia, sekolah di Indonesia, jadi biasa saja lah. Tapi ketika ada warga negara Malaysia yang memang murni
itu tidak ada afiliasi ke Indonesia, itu suatu kebanggaan bagi kami. Oke. Ada kader kami orang Malaysia asli yang mau menjadi pembina seorang ulama. Betul. Dan ada kader muda juga yang mau bergabung, ikut kaderisasi juga, ikut DTD waktu pertama 2018 ikut, akhirnya sampai menjadi ketua Rijalul Ansor waktu kemarin. Oke. Jadi, menarik sekali ya, saudara. Menarik ini ada pembina. Ada cerita yang yang unik Gimana Dan? Jadi persisnya seperti ini. Ketika tahun 2018 sudah dikukuhkan oleh Gus Yakut, siap. Kami sudah mendapat amanah, ada Ansor, otomatis ada Banser. Gitu. Nah, jadi di perjalanan ini ada cerita unik ini kalau mau diceritakan. Boleh ya? Lanjut, monggo. Kita pengen mendengar cerita-cerita dari negeri jiran ini. Mungkin ini sangat berbeda dengan di negara-negara yang lain. Jadi ketika kami membuka Satkocap Banser Malindo, kalau di sini itu Malaysia Indonesia gitu. Soalnya pesertanya itu ada 30% dari warga negara asli yang diceritakan oleh Mas Rahman tadi itu. 30%? 30%. Jadi kalau DTD pertama itu ada 160, yang kemarin ada 120. Kemudian yang ansornya mungkin ada sekitar 80-an, itu 30% lah warga negara Malaysia asli. Bahkan pembinanya itu asli Malaysia, Ustadz yang tidak pernah sekolah di Indonesia dan tidak ada campur darah keturunan Indonesia. Pembinanya dari periode pertama dan periode kedua. Nah, kembali ke cerita yang unik tadi itu, di periode pertama baru kita berdiri, kita mau membuka yang namanya bidang pendidikan lah ya. Apa? Pendidikan. Kemudian dalam perjalanan ada beberapa kendala yang kita jalankan, yaitu mendirikan Satkocap Banser, Barisan Ansor Baguna. Siap. Dikarenakan kalau di Malaysia itu pergerakan itu sangat diperhatikan. Kenapa itu? Agak represif juga ya. Jadi kami sudah didatangi dari beberapa keamanan sini. Siap. Apa pergerakan ini terpaksa saya jelaskan, mulai dari NO, kemudian badan otonomnya sampai ke Ansor, sampai ke badan mini Ansornya, Bansernya itu, Barisan Ansor Baguna. Ini ternyata baju yang dipakai seperti Mas Rahman itu tidak diperbolehkan di Malaysia. Jadi kami kesulitan. Akhirnya kami bersama pembina pergi ke Bukit Aman untuk sosialisasi, menceritakan bahwasanya Banser seperti ini dan baju yang selalu dipakai di Indonesia seperti ini. Nah, keputusan singkat cerita tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, sehingga kita terpaksa tetap minta mohon dengan memakai kaos Black Baret itu, kaos. Jadi teman-teman sampai sekarang itu celana hitam pakai kaos Black Baret. Setelah kita ada PAM di mana-mana, ada pengajian di mana-mana, ada yang upload di media, di situ mungkin dari pihak pusat itu mengetahui. Akhirnya ada salah satu pengurus pusat menegur, kenapa sudah DTD kok pakai apa itu kaos, kok kayak nggak serius, nggak sesuai ini dengan organisasi nih. Terpaksa kami bersama pengurus dan termasuk Rahman juga datang ke pusat, ke kantor pusat sana, dan di situ kita sidang sama Gus Yakut dan Satkornas, semuanya di situ. Tetap beliau itu harus di mana-mana harus pakai jaket yang itu, baju kebangsaan, baju PDL ini. Kami menjelaskan di Malaysia nggak boleh ada aturan loreng menyerupai askar, ini memang ada undang-undangnya, tidak bolehkan. Lama itu, ada hampir 1,5 jaman ya. Akhirnya sama Gus Yakut diberi diskon bahasanya itu, diberi keringanan. Sekarang khusus di Malaysia tidak apa-apa memakai baju kaos, karena bumi dipijak, langit dijunjung. Sampai seperti itu. Jadi perjalanan kita mendirikan Banser itu, kalau di Indonesia itu Polda Metro Jaya, kalau di Bukit Aman, kita sampai ke Bukit Aman. Jadi kita sosialisasi ke Bukit Aman, setelah ditegur kita pergi ke pusat menjelaskan
seperti itu akhirnya diperbolehkan, dan sampai sekarang tetap Bangser Malaysia tidak sama dengan Bangser Korea, tidak sama dengan Arab Saudi, tidak sama dengan Hong Kong. Ini sangat kalau bahasanya itu kayak nggak serius, tapi memang betul seperti itu yang kami alami di Malaysia. Siap. Dan jadi begini mungkin ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya antara Ansor terutama Banser gitu kan, koordinasi kerjasama dengan pihak keamanan itu kan relatif harmonis ya. Karena dia punya satu visi satu visi misi yang sama, misalnya menjaga kerukunan dan lain sebagainya lah. Nah ini menarik juga, kenapa di Malaysia belum bisa itu? Apakah kemudian karena bajunya saja? Tapi kan niatnya kan sama kan, kita ingin menjaga, misalnya kayak tadi sampai jaga nikahan ya Mas Rahman ya? Iya. Ya, nikahan. Kalau misalnya kayak begitu itu masih tetap nggak boleh ya, karena kan tujuan kita kan sebenarnya bukan, atau memang aturan itu udah ketat sekali dan nggak bisa diganggu gugat. Iya, kalau di Malaysia kan seperti apa Man? Punya aturannya Man? Sebenarnya nggak ada punya aturannya seperti apa, cuma kan Malaysia ini kan SB-nya special branch-nya itu kan sangat betul-betul khawatir dengan organisasi-organisasi dari luar ya. Organisasi-organisasi dari luar gitu. Termasuk banyak juga organisasi-organisasi dari luar itu, pergerakan-pergerakan itu yang berbau ekstrim gitu kan. Jadi tidak semua masyarakat Malaysia ataupun pemerintah Malaysia itu paham dengan NU dan bahkan paham dengan apa itu pergerakan Ansor, apa itu Banser. Nah, menjelaskannya sangat sulit dan mereka juga tidak bisa dengan mudah menerima, apalagi melihat teman-teman pakai jaket doreng kayak gini dengan jumlah yang banyak. Itu kan mereka kan agak khawatir ini ada gerakan apa lagi. Apalagi masyarakat Malaysia ini kan masyarakat yang sangat sensitif terhadap hal-hal agama yang seperti itu, terhadap pergerakan-pergerakan baru. Ketika masyarakat udah mulai itu kan akan sangat kesulitan bagi pemerintah atau pihak keamanan Malaysia. Jadi mereka melarang, karena memang fakta yang kami temukan banyak juga organisasi-organisasi dari Indonesia itu yang ada di sini terus mempunyai faham-faham yang ekstrim dan mendekati kepada gerakan-gerakan teroris itu banyak. Iya, karena saya pernah melakukan penelitian bareng Invest dan BNPT selama beberapa bulan, sekitar tahun 2017-2018, itu Invest dan BNPT itu melakukan riset penelitian terhadap pekerja migran atau organisasi pekerja migran Indonesia yang terdampak dengan ekstremisme, radikalisme dan terorisme, dan itu mencengangkan bagi hasil temuan yang sudah. Bisa share dikit Dan itu Dan? Bukan banyak sih, ada beberapa organisasi Indonesia yang berada di Malaysia itu mempunyai faham-faham yang ekstrim gitu kan, dan mereka sangat eksklusif. Nggak seperti kita kan sangat eksklusif. Jadi kita temukan bagaimana pergerakan-pergerakan mereka hanya menerima kelompok-kelompok mereka ketika ada pekerja migran Indonesia. Ini khususnya untuk pekerja di pabrik ya, apalagi perempuan. Ketika mereka baru masuk ke sini, itu kelompok-kelompok ini udah menyiapkan para leader-leadernya untuk merekrut orang untuk teman-teman ini bisa hijrah. Ketika udah masuk, mereka itu secara terbuka juga Dan. Maksudnya kayak sampean kan, misalnya sampean ini nih, misalnya kayak Mas sampean nih Dan, langsung misalnya dengan atribut Ansor mengakui saya Ansor gitu. Mereka terbuka nggak itu? Atau mereka kayak bawah tanah gitu? Mereka tidak terbuka, mereka kan resisten. Kalau tahu kelompok-kelompok seperti teman-teman NU atau teman-teman Ansor. Nah, target mereka adalah pekerja-pekerja migran yang baru sampai. Apalagi ini perempuan ya, perempuan itu target. Ketika mereka udah mendapat target mereka, nah di situ akan dicuci otak, akan dibasuh. Nah itu mereka tidak akan menerima kelompok lain. Sama lah kayak kita menerima kader baru, itu akan kita pergerakannya sama, tapi ini lebih ke underground. Dan memang yang dipakai adalah agama tadi itu. Bagaimana ketika kamu ke Malaysia, kamu harus hijrah begini dan begini begitu. Akhirnya mereka bisa masuk ke lini-lini masyarakat tempatan. Mereka bisa bergabung dengan masyarakat Malaysia di beberapa surau. Nah, itu kami temukan di beberapa pabrik dan di beberapa organisasi.
yang sangat resisten terhadap kelompok-kelompok tertentu, mereka hanya menerima kelompok mereka, dan akhirnya apa yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala adalah kalau ini tidak diperbaiki, kalau ini kita tidak segera cari jalan keluarnya adalah ketika mereka nanti pulang ke Indonesia, itu akan menjadi bom waktu bagi Indonesia. Oke, betul. Ketika mereka sudah dicuci otaknya, dicuci pemikirannya di Malaysia selama kerja mungkin 2 tahun, 3 tahun, pulang ke Indonesia, masuk ke masyarakat, ke orang tua, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini. Nah, akhirnya memberontak. Nah, itu dan Firman kan sudah tahu nih berarti apa namanya pola-pola yang mereka lakukan lah ya, pola-pola perekrutan terhadap kelompok-kelompok TKI yang baru datang atau apa dan sebagainya. Artinya kan ini sebenarnya sudah menjadi data bagi GP Ansor Malaysia. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh GP Ansor setelah mengetahui bahwa kemudian ada gerakan-gerakan ekstremis yang mencoba mencuci otak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang itu berbahaya juga tidak hanya bagi NU menurut saya, tapi juga bagi Indonesia kalau misalnya pulang ke Indonesia. Apa yang dilakukan dan strateginya apa misalnya dari GP Ansor? Ya, kalau Pak Alamin silakan jelaskan. Ya. Yang selama ini sudah kita buat itu mengadakan seminar tentang yang arahnya untuk pendidikan tentang terorisme itu kepada semua tanpa delegasi. Iya, terkecuali kita undang semua dan narasumbernya itu kita ambil dari Indonesia dan pemerintah, dalam hal ini polisi Malaysia. Jadi kayak kemarin itu baru saja yang dari Indonesia ada 2, Gus Nur Zaman dengan siapa Man? Bib Zaman ya? Gus Nur Zaman dengan siapa Man? Lupa saya, itu dari BNPT beliau. Siap. Bukan, yang seminar kemarin itu, kemudian yang dari Malaysia, dari IPD Danwangi ya. Nah, dari Polda Danwangi itu Imam siapa Man? Yang dari Madura itu loh. Islah Bahrawi. Berarti itu dengan Gus Nur Zaman. Kemudian yang ketiga kita ambil dari bagian terorisme dari Malaysia. IPD. Kepolisian Malaysia, dan alhamdulillah tanggapannya dari beliau itu sangat baik sekali, sehingga kedekatan antara Ansor, Banser dengan pemerintah dalam hal ini keamanan Malaysia itu sangat baik sekali dengan adanya kita mengadakan pelatihan dan seminar seperti itu. Kalau salah satunya seminar ya, ada yang lain nggak kira-kira? Salah satunya seminar, tapi itu kan masih general, terlalu umum. Terlalu umum. Jadi kalau bisa saya menambahkan sedikit bahwa gerakan-gerakan seperti ini kan nggak bisa kita hanya bikin seminar satu kali untuk bagaimana menyadarkan mereka. Atau menyadarkan mereka, siap. Nah sekarang kan, mumpung sekarang Kemenaknya itu kan Gus Yakut, walaupun walaupun sekarang beliau bukan ketum lagi ya, bukan ketua umum lagi, tapi mungkin bisa disinergikan antara bagaimana Kementerian Agama Indonesia itu berkolaborasi dengan pemerintah Malaysia dan juga menggandeng teman-teman Ansor, Ansor di sini atau teman-teman NU untuk bagaimana kita memfilter gerakan-gerakan seperti ini yang ada di Malaysia. Karena gerakan-gerakan seperti ini kan dari berbagai negara. Nah, Indonesia juga ada di situ. Gitu. Tapi pemerintah Malaysia itu juga khawatir ya dengan gerakan-gerakan ini ya? Pemerintah Malaysia. Mereka khawatir. Makanya kenapa setiap organisasi Indonesia itu selain ada screeningnya datanya ketat lah ya. Betul, screeningnya ketat. Selain ada data di KBRI, mereka juga punya data. Jadi setiap ada organisasi baru, mereka akan pantau. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, peta di Malaysia itu kan mungkin contoh SB atau Special Brand atau Intel juga nggak mengetahui bagaimana yang terlalu dalam, yang terlalu underground. Siap. Karena kita harus bedakan ketika pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Pekerja perempuan itu kan akses untuk kita masuk kan nggak begitu terbuka, bisa bebas, terbatas. Apalagi mereka kerja di pabrik, terus mereka bikin pengajian di dalam asrama sendiri, itu kan nggak bisa terjangkau. Kecuali organisasi-organisasi seperti Ansor atau yang lain, itu memang terbuka ketika kita bikin acara secara umum gitu. Nah, untuk mensiasati mungkin
mungkin bisa itu tadi bagaimana Kementerian Agama bisa berkolaborasi dengan Kementerian Agama Malaysia atau pemerintah Malaysia. Karena sekarang sudah mulai jarang ya, mungkin semenjak beberapa tahun terakhir kita jarang sekarang berbicara terkait gerakan ekstremisme, radikalisme. Berapa tahun kemarin kita gencar berbicara soal itu. Sekarang udah mulai menurun, mulai berkurang. Nanti ketika ada suatu kejadian, kita akan mulai ramai lagi. Baru reaktif lagi. Nah, betul. Iya. Ini kan sebenarnya menjadi peluang ya, bagaimana kemudian mengolah peristiwa ini, mengolah fenomena ini untuk menguatkan eksistensi GP Ansor di Malaysia sebenarnya kan, Dan ya. Iya, kalau GP Ansor sendiri saya kan dikaderisasi. Iya. Nah, itu kan memang sangat sulit untuk mengkader teman-teman yang bekerja secara datanya jelas ya, bekerja dengan perusahaan yang perusahaan itu menyediakan rumah untuk pekerjanya, menyediakan asrama untuk pekerjanya. Itu kadang sulit untuk kita akses. Untuk sementara ini, kita kan mengakses teman-teman yang bekerja secara persendirian, istilahnya dia bisa kerja bebas di mana saja, mereka tinggal, bisa sewa rumah sendiri. Itu kan, jadi kita harus bisa baca bagaimana peta pekerja migran Indonesia dan bagaimana peta kelompok-kelompok itu. Jadi sekarang yang mungkin cuma teman-teman NU yang ada di sekeliling kita, dari 300 anggota tadi itu orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jangkau. Kita belum bisa menjangkau terlalu dalam teman-teman yang bekerja di pabrik atau di suatu ladang kelapa sawit tertentu. Itu masih belum bisa kita akses. Bukan cuma Ansor. Ada berapa ribu kira-kira, Dan, pekerja Indonesia yang ada di Malaysia itu? Ya, kalau secara data yang diketahui oleh pemerintah mungkin ada sekitar ratusan ribu ya. Tapi itu jauh lebih banyak karena saya pernah menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia itu jumlahnya hanya Allah yang tahu secara resminya. Jutaan. Bayangkan. Jutaan, dan kemarin aja kader Ansor masih 300 nih. PR-nya sangat panjang ini. Gimana, Dan? Waktu pemilu 2024, DPT yang disediakan oleh PPLN itu 440.000 lebih. Siap. Seluruh Malaysia. Iya. 440.000 lebih itu kan setengah juta ya. Ya, setengah dari jumlah keseluruhan ya. Iya, bisa dibayangkan ketika angka 400.000 lebih itu warga negara Indonesia, itu bisa dibayangkan berapa sebenarnya jumlah akurat yang punya dokumen secara resmi dan yang tidak. Yang tidak resmi. Gitu. Dan ini nyambung ke pemilu ini tadi, padahal kayaknya kan pemilu udah damai ya di sini. udah nggak terlalu apa namanya perdebatannya atau kemudian konfliknya itu nggak terlalu meruncing. Tapi yang ingin saya tanyakan tadi, karena sudah membahas pemilu, saya ingin tanya sebenarnya apa yang dilakukan GP Ansor untuk menyukseskan pemilu di Malaysia, Dan? Arahan ketua ini. Iya, ini nggak apa-apa sih, nggak harus terbuka banget. Ada beberapa yang sudah kami lakukan, diantaranya ketika kami sosialisasi dan musyawarah dengan pihak KBRI untuk masalah pemilu ini, kami secara organisasi ikut bekerja sama, baik di dalam partisipasi, terutama dalam keamanan. Jadi keamanan ini tetap kita ikut andil, cuma kita tidak pakai baju Banser. Kita pakai baju biasa. Cuma pesertanya dari teman-teman Banser. Artinya di pemilu tahun 2024 yang kemarin itu kita menginginkan pemilu yang damai, yang sukses dan tidak ada hura-hura apa-apa. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 itu agak apa itu mengarah ke perpecahan. Ke perpecahan. Tapi kali ini alhamdulillah memang secara di lokasi secara nyata tidak ada masalah apa-apa. Oke, siap. Infonya ada pemungutan suara ulang, Dan. Nah, itu urusannya PPLN dengan KPU. Kita di luar zone itu ya. Dan ranah itu kita nggak bisa cerita dan nggak bisa ngomong karena itu bukan ranah kita. Karena kita hanya ikut bekerja sama, mensukseskan pemilu dan ikut berpartisipasi teman-teman sosialisasi ke sana kemari untuk bisa keluar mengundi. Kalau bahasa di sini mengundi. Mengundi itu memilih ya, keluar mencoblos ya. Iya, mencoblos. Seperti itu.
Oke. Adan Rahman, ada cerita lain soal pemilu? Ya seperti yang Pak Alamin sampaikan tadi bahwa pemilu kali ini cukup kondusif. Cuman ya karena kemarin itu ada PSO, tapi udah selesai diselenggarakan walaupun angka antusiasnya itu kan menurun gitu. Dari DPT yang ada sebesar segini, terus kemudian akhirnya ditemukan 62.000 untuk PSU, tapi dari hasil 62.000 DPT yang harus PSU itu kan antusiasnya nggak begitu rame. Tapi walhal di Malaysia semuanya berjalan lancar. Pemerintah Malaysia, pihak keamanan Malaysia berkoordinasi dengan teman-teman Ormas, dengan BRI. Akhirnya semua berjalan smooth dan berjalan lancar walaupun ada pengulangan, tapi semuanya sudah selesai dan sudah dihitung. Secara substansi udah oke lah ya, udah berjalan dengan baik lah ya di Malaysia ya. Iya. Kalau di Malaysia itu pemilihannya presiden aja atau juga DPR RI ya juga di sana ya? Presiden dengan DPR RI. DPR RI ya, oke. Tapi dapilnya dapil DKI 2. Oh iya DKI 2. DKI 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dengan luar negeri. Betul. Karena pemilunya udah selesai. Siapa yang menang emang di sana Dan? Enggak ini, karena pemilunya udah selesai. Termasuk komandan saya ini, Pak Alamin ini sebagai caleg, karena ini kan udah selesai. Dia DKI 2. Sekarang bukan kampanye. Iya. Harusnya sebelum pemilihan ini harusnya. Ya intinya saya bersyukur ikut berpartisipasi, minimal kita bisa menyumbang suara ke partai yang mengusung kami itu. Siap. Dan alhamdulillah sangat memuaskan, dan juga pergerakan dari teman-teman mulai dari partisipasi di panitia PPLN namanya itu, dan di luar situ pun semuanya teman-teman bergerak semua. Nah, jadi intinya dalam pemilu ini kita tidak cuma diam, kita ikut andil. Betul. Baik di lini keamanan, di lini panitiaan, dan juga partisipasi tadi itu. Sebagai kontestan. Calon kontestan. Pengalaman paling banyak di situ. Siap. Pengalaman paling banyak itu justru yang jadi kontestan kayaknya ini ya. Kalau keamanan ya koordinasinya sama penyelenggara. Kalau kontestan ini kan semuanya ke bawah ini. Oke, Dan terima kasih waktunya, Dan ini kita dibatasi waktu, tapi sebelum ditutup saya minta bahasanya closing statement lah, closing statement terkait dengan apa pesan-pesan terhadap GP Ansor yang ada di Indonesia atau kemudian GP Ansor yang di luar Malaysia, kira-kira apa? Terserah mau pesannya apa. Ucapan selamatkah atau apa, selamat terserah lah. Monggo Dan, closing statement Dan. Terima kasih dan siapa tadi? Dan Mehmet ya atas waktunya. Jadi sebelum ke pesan-pesan, saya mau menyampaikan bahwasanya GP Ansor berdiri di Malaysia ini sudah 2 periode ini. Jadi periode yang pertama kami tekankan untuk membesarkan NU-nya dulu, mengenalkan NU. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Rahman tadi itu. Kalau kata Gus Yahya, Ansor ini pandunya NU. Ya, pergerakan kan ini anak-anak muda. Iya, jadi betul, siap. Tahun 99 NU sudah ada di Malaysia, cuma banyak orang yang nggak tahu. Jadi kami sebagai promotor atau mewakili dari lokomotif kepemudaan untuk mengenalkan dan untuk membesarkan. Artinya teman-teman Ansor ini saya bagi beberapa zon tengah, zon selatan, zon utara. Siap. Dan di situ kita perkenalkan mulai dari program pengajian, program bahkan infrastruktur NU pun kita bagi di tempat-tempat itu. Jadi di zon selatan sana kita sudah mencoba untuk mendirikan pondok dan alhamdulillah sudah berjalan. Pondok An-Nahdhah miliknya PSNU dan penggeraknya juga teman-teman dari Ansor. Kemudian di zon tengah di Shah Alam itu juga ada markas NU juga di sana, dan itu yang lola sampai sekarang itu pun teman-teman Ansor. Artinya teman-teman Ansor ini kita bagi di semua lini daerah. Kalau di Indonesia itu kabupaten, kalau di sini tuh kayak zon tengah, zon utara, zon selatan seperti itu. Nah di situ saya suruh untuk
mendirikan ranting NU, bukan ranting Ansornya. Jadi NU-nya yang kita tekankan. Ini yang untuk periode pertama ya. Periode pertama. Memang kita fokusnya membesarkan NU. Kita sepakat dengan teman-teman itu, yang penting NU kita kenalkan dulu pada warga Indonesia. Dan alhamdulillah periode pertama kalau dikatakan sukses ya buktinya sudah semua sudah kenal. Dulu kita kalau pakai peci NU itu katakanlah malu atau nggak berani, sekarang udah biasa. Udah biasa ya. Artinya sudah kenal sampai yang namanya Nahdlatul Ulama Malaysia itu bisa bergandeng dengan Ansor dan bisa dikenal oleh masyarakat Malaysia. Itu yang periode pertama. Kemudian periode yang kedua, ini saya coba sama teman-teman untuk aktif dalam sosial. Artinya kita giatkan sosialnya. Oke, tidak hanya keagamaan ya. Setiap hari Minggu kita coba untuk bakti sosial, baik di surau-surau, di pondok-pondok, di masjid, dan di tempat-tempat seperti kemarin ada kebakaran dan sebagainya. Pokoknya saya tekankan untuk sosialnya kalau periode kedua ini. Oke, siap. Nah, di sisi lain, Rijal Ansor ini saya tekankan untuk kerjasama dengan Nahdlatul Ulama Malaysia, teman-teman Ustadz yang ada di Malaysia itu, untuk membuat program-program yang skala internasional. Jadi peran kita bukan hanya di pengajian lokal atau pengajian orang Indonesia, tapi kita mencoba untuk kerjasama dengan pengajian atau kajian-kajian ulama yang ada di Malaysia. Dalam hal ini Ustadz-Ustadz. Karena kebetulan kebanyakan itu Ustadz-Ustadz di Malaysia itu akrabnya dengan Ansor. Bukan malah dengan NU. Ya ada juga, cuma enaknya itu katanya ngopi. Kalau ngopi itu enak dengan Ansor gitu kan, katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir saya berpesan ke semua yang kader Ansor baik di Indonesia maupun khususnya di Malaysia. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan salah satu peninggalan atau jejak kita. Kalau jejak kita ini tidak baik, otomatis nanti hasilnya juga baik. Saya khususnya, kalau Mas Rahman tetap di Malaysia, tapi kalau saya sewaktu-waktu akan kembali ke Indonesia. Jadi berupaya bisa meninggalkan jejak yang baik dalam hal ini tentang organisasi, tentang keagamaan, bahkan tentang infrastruktur Nahdlatul Ulama. Itu yang saya inginkan. Dan sampai detik ini teman-teman Ansor tetap saya tekankan, mari kita bekerja sama dengan beberapa pihak ya, dengan berbagai bidang atau berbagai organisasi lain untuk meninggalkan sesuatu yang bisa dirasakan ketika kita sudah tidak ada di Malaysia. Seperti itu. Dan itu NU sekali itu. Harus meninggalkan legacy, harus meninggalkan kebermanfaatan. Siap. Dan Rahman gimana? Ya, pertama dari saya mengucapkan selamat atas nahkoda baru di PPGP Ansor yang dinahkodai oleh. Ini pakai nahkoda gara-gara naik kapal ya. Betul. Kalau pesawat mungkin pilot baru. Selamat atas terpilihnya sahabat Adin selaku ketua umum Gerakan Pemuda Ansor bersama sahabat-sahabat yang lain. Ya, semoga kepemimpinan yang baru ini membawa semangat baru bagi Ansor di Indonesia dan pada umumnya kepada Ansor, kader-kader Ansor yang berada di penjuru dunia. Karena kita tahu bahwa Ansor bukan cuma ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Korea, ada di Arab Saudi dan beberapa negara lain. Semoga nahkoda baru ini bisa membawa semangat baru dan bisa memberikan spirit baru bagi pergerakan. Apalagi Gerakan Pemuda Ansor ini adalah gerakan-gerakan anak muda. Betul. Membawa terobosan baru dan yang paling spesifik ya semoga nahkoda baru bisa segera ke Malaysia. Itu kayak yang paling penting itu, yang paling penting yang terakhir itu. Gak lama. itu yang paling penting. Semoga ketua kita bisa mendengarkan ini. Kami tunggu kedatangan di negeri serumpun, di negeri Upin untuk ya sama-sama kita menimba ilmu dari para senior-senior yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Amin. Yang terakhir pesan saya, jangan lelah untuk mencintai NU, jangan lelah untuk tetap bergerak bersama Gerakan Pemuda Ansor
untuk sama-sama kita memberantas sesuatu yang tidak benar terkait ekstremisme, radikalisme atau apapun. Sepakat. Tetap menjadi penjaga. Sepakat, itu tetap akan menjadi naluri kita semua ya, memberantas gerakan-gerakan intoleran, ekstremis dan sebagainya. Oke, terima kasih dan Adin, Ketum Adin, mohon ini segera dilaksanakan untuk segera ke Malaysia. Permintaan khusus ke Malaysia. Oke, sahabat Nur Alamin selaku Ketua PCGP Ansor Malaysia dan sahabat Rahman Kil, kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya di podcast Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.